Saudara, kurang lebih 1 minggu jelang pendaftaran Capres-Cawapres, P3 sebagai partai yang mengusung Ganjar Pranowo sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa kira-kira cawapresnya. Kita akan tanyakan langsung bersama dengan PLT Ketua Umum P3 Bapak Muhammad Mardiono sudah bergabung bersama saya. Halo Pak Mardiono. Halo Mbak Regina. Ya Pak Mardiono, tapi sebelum kita bahas soal cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, kita mau ngobrol sedikit dulu Pak terkait dengan histori dari P3 ini sendiri. Kalau kita ngomongin soal P3 Pak Mardiono, ini kan P3 kita tahu adalah partai yang pernah berada di peringkat atas Pak dalam pemilu begitu ya Pak. Namun belakangan suara P3 itu memang kita ketahui kian turun gitu ya. Jadi datanya memang Pak bahkan hanya meraih 19 kursi di pemilu 2019. Terkecil ini Pak sejak pemilu 1999. Kemudian sebagai PLT Ketua Umum P3 Pak, langkah apa yang Pak Mardiono dan P3 akan lakukan atau kerjakan begitu agar P3 bisa menambah kursi di DPR? Ya Mbak Gina, Partai Persatuan Bangunan adalah partai yang lahir bersama lahirnya bangsa Indonesia ini, di mana kemudian dideklarasikan pada tanggal 5 Januari tahun 1973. Artinya Partai Persatuan Bangunan itu sudah 50 tahun ya berdampingan bersama mengawal bangsa Indonesia. Nah, kemudian kemudian tadi yang disampaikan di tengah-tengah jalan itu ada dinamika pasang surut dalam sebuah perjuangan, yaitu suatu keniscayaan. Tetapi yang menjadi landasan kami pada saat ini, kami selalu melakukan evaluasi ya, bahwa selama 50 tahun ini kami bersama dengan bangsa Indonesia ini, kami menjadi bagian dari yang mengawal bangsa ini ya. Kami terus melakukan evaluasi yang berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga diharapkan nanti untuk pemilu tahun 2024 ini adalah mencapai hasil yang terbaik. Baik, dari evaluasi yang sudah dilakukan begitu Pak untuk 2024, jadi apa yang akan dilakukan Pak, yang dikerjakan? Pertama adalah persiapan, yaitu melakukan konsolidasi secara nasional. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu telah dilakukan konsolidasi secara masif, sehingga pada saatnya mengikuti pada tahapan-tahapan pemilu yang sudah sampai saat ini itu mencapai pada tahapan, yaitu menunggu daftar calon tetap. Itu seluruh caleg-caleg kami sebanyak lebih dari 27.000 para caleg di seluruh Indonesia itu sudah semuanya masuk ke KPU. Kita tinggal menunggu untuk daftar calon tetap dari KPU. Dengan evaluasi yang sudah dilakukan dan sedang dikerjakan Pak Mardiono, apakah optimistis untuk P3 sendiri lolos ke parlemen? Karena memang P3 ini masuk dalam partai yang berpotensi begitu ya Pak untuk tidak lolos batas parlemen. Tanggapan Bapak terkait hal ini? Kami sangat optimis karena kami telah melakukan langkah-langkah yang sebagaimana tadi saya sampaikan ya. Di seluruh provinsi kami telah mempersiapkan diri dengan baik, dan alhamdulillah selama ini ya, itu Partai Persatuan Bangunan termasuk melakukan satu konsolidasi internal yang sangat solid ya, dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini termasuk adalah soliditas organisasi dalam menghadapi pemilu itu yang terbaik. Sehingga kami meyakini bahwa pemilu nanti di 2024 itu kita akan mencapai pada target yang kita canangkan, karena seiring juga dengan para tokoh-tokoh yang kita tugaskan di masing-masing daerah pemilihan, baik kabupaten, kota, dan provinsi, adalah merupakan tokoh-tokoh yang representatif untuk nanti bisa membawa kemenangan, dan tokoh-tokoh yang insya Allah kami yakini adalah tokoh yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat. Kalau untuk targetnya sendiri berapa persen Pak? Berapa kami kursi? Mentargetkan untuk perolehan di DPR RI itu adalah 50 kursi. Ya, karena dengan total perolehan suara antara 9 sampai 11 juta suara. Kemudian untuk kabupaten kota itu kami mencanangkan target yaitu 2.000 suara untuk seluruh kabupaten kota dan provinsi. Baik, jadi itu target untuk P3 sendiri begitu ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau tadi kita ngomongin soal partai, saya mau ngobrolin soal Pak Mardiono juga nih. Ya, jadi ya, kan kalau Pak Mardiono ini sendiri kan perjalanan politiknya panjang begitu ya. Dari awalnya Bapak ini dulu menjadi Ketua DPW Banten sampai akhirnya begitu ya saat ini menjadi PLT Ketua Umum begitu ya Pak. Nah, gimana sih Pak rasanya menjadi PLT Ketua Umum? Apakah ini sebuah impian yang juga menjadi kenyataan gitu? Iya Mbak Gina, bahwa tugas ini yang diamanahkan kepada saya adalah merupakan amanah sebagai kader, itu yang harus kita jalankan.
Saya belum lama mengabdi di Partai Persatuan Pembangunan adalah berjalan ini 25 tahun ya. Dan ini saya lakoni sejak dari bawah, yaitu bukan hanya DPP Provinsi Banten, tapi dari mulai DPC di Kota Cilegon, ya, kemudian bendahara wilayah, ketua wilayah, kemudian masuk ke DPP menjadi ketua wakil ketua umum, ketua Bapilu, dan selanjutnya saya menjadi majelis. Jadi ini sudah saya lakoni dengan proses waktu yang panjang. Dan 1 tahun yang lalu saya diberi amanah untuk memimpin Partai Persatuan Bangunan ini. Ini adalah merupakan amanah yang harus saya jalankan secara baik. Dan karena saya letakkan pada tugas politik ini adalah tugas perjuangan, siapa yang diperjuangkan adalah rakyat Indonesia. Nah, karena itu saya bersama dengan segenap seluruh jajaran kader Partai Persatuan Bangunan akan terus mengawal bangsa Indonesia ini, seraya untuk mempersembahkan bahwa kader-kader Partai Persatuan Bangunan adalah selalu tampil untuk memperjuangkan umat. Baik, berbicara mengenai kader P3, Pak. Ya, jadi dari perjalanan politik Pak Mardiono sendiri ini kan ada salah satu hal yang kemudian muncul, Pak, menjadi kontroversi. Mungkin Pak Mardiono juga tahu begitu ya, mengangkat mantan narapidana korupsi kembali menjadi kader dari P3, bahkan menjadi ketua majelis pertimbangan P3 begitu ya, Pak, dan kemudian ingin juga diangkat jadi duta anti korupsi, yaitu Pak Muhammad Romahur Muzi. Kenapa, Pak? Pertama, di P3 itu ada tradisi bahwa mantan ketua umum ya itu kita tempatkan di majelis, ya, apakah itu majelis syariah, majelis kehormatan, majelis pertimbangan, dan majelis pakar. Nah, kemudian Mas Romahur Muzi, mantan ketua umum, itu kita tempatkan di majelis pertimbangan. Dan tugas majelis pertimbangan ini adalah untuk melakukan kajian-kajian, kemudian menyampaikan hasil kajian itu kepada ketua umum atau kepada DPP. Nah, bentuknya adalah berupa saran, nasihat, dan pertimbangan. Itu adalah tugas majelis pertimbangan. Nah, bahwa kemudian Mas Romahur Muzi, sebagaimana tadi Mbak Gina sampaikan, itu pernah menjalani proses hukum yang kemudian ada vonis yang tadi disampaikan sebagai narapidana. Tetapi Indonesia itu menerapkan pada asas hukum setiap warga negara, ya, itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, kemudian ada keterlibatan persoalan kasus hukum sepanjang yang bersangkutan itu sudah selesai untuk menjalani itu. Dan Mbak Gina, bahwa Mas Romi itu terdapat eksiden, ada kasus hukum ini secara tiba-tiba mendadak, ya. Itu 1 bulan menjelang pemilu tahun 2019, ya, mengejutkan bagi kader-kader kami, ya, yang dimana Mas Romi itu sebenarnya menjadi idola karena masih muda dan kemudian mungkin dulu menjadi ketua umum termuda, ya, dari partai-partai politik lain, kemudian terseret kasus hukum. Dan ya sesungguhnya kasus itu juga agak mengejutkan bagi kader-kader Partai Persatuan Bangunan, karena kasus itu ya mohon maaf dengan jumlah nilai yang sesungguhnya tidak pantas untuk kemudian menjadikan kami itu terganggu dalam perjuangan politik pada tahun 2019 yang lalu, yaitu dengan nilai uang 56 juta rupiah, dan itu pun belum sampai. Namun demikian, P3 menghormati atas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum, ya, tetapi juga P3 menuntut bahwa setiap tindakan hukum itu harus hukum yang berkeadilan, itu sudah barang tentu. Dan P3 konsisten sampai saat ini juga terus mendorong, ya, mengawal penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat hukum itu. Baik, artinya tidak ada masalah dari P3 sendiri, Pak, dengan mantan kita katakan narapidana korupsi untuk kembali diaktifkan begitu di P3? Iya, karena beliau sudah menjalankan, ya, semua kewajiban-kewajiban hukum itu, ya. Sehingga ya harus kembali menjadi sebuah warga negara yang baik, ya, bersama-sama untuk juga melanjutkan tugas-tugas sebagai anak bangsa, ya tentu itu adalah memiliki hak yang sama dengan warga negara yang sebagaimana biasa
sama dengan kita semua. Baik Pak Mardiono, oke kita akan bergeser ke pemilu Ya. Pak Mardiono. Jadi ngomongin soal pemilu 2024, sudah semakin dekat Pak pendaftaran ya, kurang lebih 1 minggu begitu. Bapak mengaku begitu ya pernah merayu Sandiaga Uno untuk masuk ke dalam P3 dan sekarang nih telah masuk nih dan menjadi bacawa pres potensial ya begitu ya dalam radar politik. Nah, apakah ini salah satu upaya dari P3 sendiri ya Pak katakanlah untuk menaikkan elektoral P3 juga? Sebetulnya targetnya tuh apa sih Pak? Iya, ya tentu karena Partai Persatuan Bangunan itu sebagaimana amanah konstitusi ya, partai politik ini adalah kawah candra di muka ya bagi kader-kader terbaik bangsa Indonesia untuk mengikuti pada jenjang hak berdemokrasi, yaitu punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, karena itu Partai Persatuan Bangunan terbuka untuk seluruh anak-anak bangsa ya, untuk bergabung dengan Partai Persatuan Bangunan, kemudian kita lakukan seleksi, kemudian nanti manakala pada saat nanti Indonesia itu menggelar seperti pesta demokrasi, apakah itu pemilu kada, ya, ataukah itu pemilihan umum, gitu. Nah, kita tawarkan kepada rakyat, ya, ini sebagai kader dari Partai Persatuan Bangunan, yang nanti kita tawarkan kepada rakyat untuk dipilih. Ini loh calon pemimpin yang kita persembahkan untuk dari Partai Persatuan Bangunan. Itulah kewajiban Partai Persatuan Bangunan. Kemudian ya memang kami dulu membujuk Pak Sandiaga Salahuddin Uno agar bergabung dengan Partai Persatuan Bangunan, tentu dilandasi oleh karena Pak Sandiaga Salahuddin Uno adalah kader yang memiliki prestasi yang gemilang ya dalam track record sejarah perjalanannya, baik itu di dunia politik, organisasi, dan juga di dunia entrepreneur yang tentu publik sudah mengetahui itu semua. Berarti cocok jadi cawapresnya Pak Ganjar ya Pak? Kalau tidak cocok tidak kita calonkan. Nah, berbicara soal itu, kalau Pak Sandi gitu ya Pak tidak terpilih gini kan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, apakah P3 legowo? Jadi P3 itu mencalonkan tidak dilandasi dengan pragmatisme, ya bagi-bagi kekuasaan. Tetapi P3 mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar yang kita usulkan, kita perjuangkan, itu tidak dilandasi oleh kepentingan pragmatis, tapi kita dilandasi oleh perhitungan yang matang bahwa insya Allah pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu adalah pasangan yang serasi yang nanti akan menjadikan pasangan yang menang. Itu ya, karena kita menginginkan wakil presiden itu bisa menambah elektoral bagi Pak Ganjar sebagai calon presiden, itu kemudian nanti untuk menang. Dan kemudian setelah nanti kemudian dipilih oleh rakyat menang, ini juga kan tidak kita lepaskan begitu saja, tetapi Partai Persatuan Bangunan harus mengawal. Mereka harus bisa menjawab tantangan bangsa ini ke depan, di mana tantangan bangsa ke depan inilah sangatlah kompleks ya dibanding tantangan-tantangan Indonesia di masa-masa yang sudah lalu. Baik, jadi udah ada bocoran belum Pak siapa yang akan jadi cawapresnya Ganjar Pranowo? Ya, sampai sekarang karena P3 itu berdasarkan ketetapan di Rapimnas ke-6 ya itu memberi amanah kepada saya untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya sampai saat ini kami masih terus perjuangkan dalam meja perundingan bahwa setiap pembahasan ya kita sampaikan track record perjalanan Pak Sandi, kemudian potensi-potensi strategi politik nanti yang akan bisa menambahkan terhadap elektoral Pak Ganjar Pranowo sehingga kita yakini pasangan ini menjadi pasangan yang serasi, harmonis, dan pasangan nanti akan dipilih oleh rakyat Indonesia yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia bisa menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Ya sampai saat ini masih kami yakini dan masih kami perjuangkan itu. Baik, nah soalnya kan kemarin Pak Bu Mega ini memang ada beberapa kali begitu ya bertemu dengan Bu Hovifah, bertemu juga dengan Pak Mahfud MD gitu ya. Kalau dari dua nama tadi terlepas dari sosok Sandiaga Uno, menurut Pak Mardiono sendiri siapa sih yang lebih pas untuk mendampingi Ganjar Pranowo atau justru ada nama lain Pak? Ya kalau saya menyebut nama lain namanya saya tidak konsisten ya karena P3 sekali lagi itu sudah mengamanatkan kepada Ketua Umum untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya saya sampaikan yang terbaik adalah Pak Sandi. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa P3 tidak dalam konteks pragmatis ya harus orang berasal dari latar belakang dan sebagainya, tetapi adalah track record
ya. Dari CV-nya beliau-beliau itulah yang kita yakini akan bisa menjadikan kemenangan dalam pasangan itu, dan kemudian nanti setelah menang itu akan bisa bekerja untuk menjawab tantangan-tantangan Indonesia ini ke depan. Baik, artinya maupun ada nama Hovifah, Mahfud MD, tetap kalau dari P3 melihat yang paling pas adalah Sandiaga Uno begitu ya untuk menampingi Ganjar Pranowo. Iya, ya, karena ini juga masih kami bahas dalam meja perundingan itu ya. Dalam setiap rapat-rapat juga kami sampaikan tentang Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Bahwa kemudian bukan hanya Ibu Mega ya, untuk bersilaturahmi, bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa kita ya. Saya pun juga bertemu dengan Pak Mahfud ya. Saya pun juga ketemu dengan Ibu Khofifah, apakah secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Dengan Pak Mahfud juga sering ketemu, kemudian Pak Mahfud itu adalah ya, saya kenal dengan beliau lama, bilang sahabat sih enggak ya, tapi kalau kenal dengan beliau itu sudah puluhan tahun. Demikian pula juga mengenali tentang Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu juga lebih dari 15 tahun yang lalu. Jadi bukanlah orang-orang baru ya tokoh-tokoh ini, tapi tokoh-tokoh yang sudah ya menjadi bagian dari komunikasi politik ya untuk membahas tentang kebangsaan, itu juga sudah lama. Kemudian apa Pak jadi yang menjadi ganjalan nama Pak Sandi ini tidak juga diumumkan begitu untuk menjadi ya memang kan cawapres? memang belum akan diumumkan. Ya kan pendaftarannya saja itu kan nanti baru akan dibuka tanggal 19. Ya. Ya nanti ditunggu nanti tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 itu. Jadi bocorannya diumumkannya akan di antara tanggal 19 ke 25. Iya, tapi kan yang pasti ya kerjasama politik atau kita sebut koalisi antara PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo itu sudah pasti mengantarkan pasangan sampai ke KPU. Ya. Karena apa? Karena koalisi ini atau kerjasama politik ini sudah memenuhi parliamentary threshold. Jadi mungkin itu tidak ada halangan satu apapun nanti sampai dengan ke KPU. Sudah dipastikan bahwa karena PDIP sendiri itu juga sudah mencukupi untuk parliamentary threshold untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Okay. Sehingga koalisi ini atau kerjasama politik ini dipastikan nanti sampai ke KPU mencalonkan presiden dan wakil presiden. Oke, kita agak bergeser sedikit Pak sejauh ini kalau dari Pak Mardiono ya melihatnya sendiri bagaimana sih P3 memandang Pak Jokowi dalam kontestasi politik ini sendiri. Apakah P3 melihat dukungan Pak Jokowi ini penuh ke Ganjar Pranowo? Menurut pandangan politik saya ya itu tentu Pak Jokowi itu penuh karena apa? Karena Pak Presiden Jokowi itu kan kader dari PDI Perjuangan. Ya, kemudian Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan. Lah karena itu ya saya yakini sebagai kader ya tentu ya karena setiap partai memang memiliki ya konstitusi, memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Tapi tentu setiap kader itu memiliki mekanisme agar semua kader itu tentu memiliki loyalitas terhadap organisasi itu. Jadi kalau menurut saya pastikan ya saya masih memandang bahwa Pak Jokowi itu akan memberikan dukungan dan telah memberikan dukungan ya. Kan kemarin waktu PDIP melakukan Rakornas ya di Kemayoran ya, itu juga masih menyatakan dukungannya melalui nanti kalau dilantik ya, nanti sudah dilantik ya, kemudian nanti untuk langsung membuat program kerja tentang ketahanan pangan. Nah, Pak Mardiono, tapi kalau kita mengikuti isu yang beredar juga gitu ya, Pak Mardiono, banyak yang memasangkan atau menggandengkan Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka gitu. Banyak juga sudah kaosnya yang bertebaran pasangan Prabowo Gibran gitu kan. Padahal Gibran juga masih kader PDI Perjuangan. Nah, itu kalau dari P3 sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya itu wacana itu sah-sah saja ya, karena memang kita sedang mau menggelar pesta demokrasi. Ya pesta demokrasi ini pestanya rakyat, sehingga kalau rakyat itu kemudian memasang-masangkan tokoh satu dengan yang lain ya, itu ya sah-sah saja. Itulah lebih bagus kalau menurut saya, sehingga nanti kita tidak ada anak-anak bangsa itu yang tertutup hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu, baik pemilu eksekutif maupun pemilu legislatif. Karena makna dari penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah pesta rakyat. Yang diharapkan adalah
betul-betul ini adalah implementasi dari hajat besar rakyat Indonesia, dan kemudian yang harus kita garis bawahi adalah hasilnya ini harus ya mendatangkan manfaat yang terbesar bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu yang perlu kita garis bawahi di situ. Artinya walaupun Gibran di partai PDI Perjuangan gitu ya Pak, sah-sah saja begitu ya Pak Mardiono melihatnya digandingkan dengan Prabowo Subianto ya? Ya tentu itu kan setiap partai memiliki mekanisme sendiri ya terhadap kadernya. Karena Mas Gibran juga itu masih menjadi kader PDIP, ya tentu ada ikatan tertentu di dalam mekanisme yang terjadi di kader PDIP. Tetapi saya P3 tidak akan mencampuri lebih jauh tentang mekanisme partai lain ya, tetapi saya hanya akan mengikuti pada komitmen-komitmen dalam perjalanan kerjasama politik Partai Persatuan Pembangunan dengan PDIP. Nah di wilayah internal ya itu saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Demikian pula juga Partai PDI Perjuangan ya tentu tidak akan masuk pada wilayah internalnya Partai Persatuan Pembangunan. Itu sudah barang tentu demikian. Oke. Kalau kita beralih lagi ngomongin soal Pilpres gitu ya Pak Mardiono, daerah mana kemudian yang akan menjadi battleground dalam memenangkan Ganjar? Menurut pandangan saya itu Pak Ganjar masih disukai, ya, diminati oleh secara merata, ya, di masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Saya selama 1 tahun ini ya, saya diberi amanah menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan. Saya terus melakukan roadshow ya, konsolidasi di seluruh wilayah, seluruh provinsi, bahkan masuk ke tingkat kabupaten kota. Nah sebelum juga menyuarakan, sebelum P3 itu mengikuti PDI Perjuangan untuk mendukung dan mengusung Pak Ganjar Pranowo, itu daerah-daerah kami P3 sudah menyuarakan Pak Ganjar Pranowo sejak 6 bulan sebelum kita mencalonkan. Sebelum PDI itu mencalonkan daerah di mana aja itu, Batu Tulis. Termasuk ada di Banten, kemudian Kalimantan Selatan, Papua Barat, ya, kemudian ada di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Ya, itu ada 16 provinsi yang sudah mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo untuk diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat, kepada saya untuk segera mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Nah tapi karena Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDIP ya, maka kami menunggu nanti setelah PDIP itu resmi mencalonkan Pak Ganjar, baru P3 akan menyampaikan keinginan dari kader-kader kami yang sudah mendeklarasikan itu untuk kemudian ditetapkan menjadi Rapimnas, bagaimana Rapimnas kelima yang kita selenggarakan di Yogyakarta. Oke, kita akan balik sedikit Pak membahas mengenai P3 sedikit Pak Mardiono. Apakah P3 ini kan kita katakan dengan partai religius keislaman begitu ya Pak. Apakah ini masih relevan sebetulnya untuk pemilih saat ini gitu ya Pak? Karena datanya partai-partai berbasis keislaman ini sendiri hanya memperoleh 30% suara. Sangat masih relevan jadi Mbak Regina. Partai P3 ini selalu mendapatkan suara tertinggi adalah hasil dari kerjanya para caleg, ya, di dapil-dapil itu, ya. Jadi P3 kemudian tidak mendapatkan mayoritas dari pemilih yang memilih partai, tetapi sebagian besar kita dapat suara itu adalah dari pemilih yang memilih calon. Jadi tergantung pada kualitas calon-calon itu. Nah, saat ini baru saja kami selesai menyusun di DCS, daftar calon sementara. Nah, kemudian ini sudah kita susun selesai semua termasuk perbaikannya. Kemudian sudah kita sampaikan kepada KPU, nanti menunggu pada daftar calon tetap. Nah, sehingga nanti rakyat baru mengetahui pasti calonnya dari P3 itu siapa sih yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat itu akan memilih di samping partainya juga calonnya, karena nanti di calon itu akan ada nomor ya, ada nomor 1. Kalau di dapil itu ada 7 calon, itu juga 1 sampai nomor 7. Kalau di dapil itu ada 10 calon, itu juga nomor 1 sampai 10. Nah, rakyat nanti akan memilih calon mana yang diyakini akan bisa menjadi representasi untuk memperjuangkan mereka sesuai dengan kearifan lokal di daerah. Menurut kebutuhan yang menjadi kebutuhan urgensi di tengah-tengah masyarakat, misalnya
ada persoalan pendidikan, ada persoalan UMKM, kemudian ada persoalan-persoalan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu manakala nanti calon yang dicalonkan itu nanti bisa akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak kebutuhan rakyat, ya itu ya tentu akan itu yang akan dipilih gitu. Nah sehingga kalau sekarang memang ya kita sedang baru memprediksi atas potensi-potensi. Nah sekarang sudah mulai mendekat, mengkerucut ya. Karena kita yakini bahwa tokoh-tokoh yang kita pasang untuk di daerah dapil-dapil itu, kita yakini adalah tokoh-tokoh yang representatif di daerah-daerah pemilihan itu, sehingga dia akan dipercaya oleh rakyat. Oke, jadi unique selling dari P3 itu sendiri apa sih Pak, untuk meraih banyak suara milenial dan Gen Z? Iya, ya P3 akan memperjuangkan berbagai aspek kepentingan rakyat Indonesia, ya. Pertama adalah bagaimana kehidupan rakyat itu dilandasi dengan moral, ya, iman dan takwa, ya. Itu P3 akan konsisten menjaga itu. Kemudian bagaimana untuk mengusulkan, mendukung, mendorong, membuat sebuah program-program kerja, bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan kita agar rakyat kita itu bisa mendapatkan bahan pangan ya dengan harga yang terjangkau. Itu tentu menjadi program kita kerja. Yang kedua adalah lapangan kerja, di mana kita tahu bahwa sebentar lagi penduduk kita akan mencapai jumlah 300 juta jiwa, di mana dari jumlah 300 juta itu isinya adalah kaum generasi Z dan kaum milenial. Itu yang harus disiapkan lapangan kerja. P3 akan mendorong program-program kerja yang bisa menciptakan lapangan kerja. Nah banyak sekarang kader-kader P3 yang dia juga pelaku entrepreneur, dia juga pelaku usaha yang terus akan mendorong kebijakan-kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak kita semuanya. Baik, oke, kita tadi udah ngomongin yang soal Pilpres, soal P3 dan lain-lain, tapi kita mau nanya dulu juga nih sama Pak Mardiono. Kan sekarang PLT nih Pak, kapan sah jadi ketua umumnya? Mbak Regina, P3 memiliki anggaran dasar yang sama dengan juga ketatanegaraan. Jadi P3 ini memiliki masa waktu sama dengan pemerintahan negara, ya kalau pemilu itu 5 tahun sekali. Jadi masa khidmat, ya masa khidmat kerja itu adalah 5 tahun sekali. Nah P3 juga demikian, memiliki masa khidmat jabatan itu adalah 5 tahun sekali. Nah bahwa kemudian di tengah-tengah perjalanan itu terdapat kebutuhan untuk pergantian dalam kepemimpinan itu, maka diteruskan oleh PLT atau pelaksana tugas tanpa merubah pelaksanaan dari waktu khidmat kinerja itu. Jadi kalau kinerja itu 5 tahun sekali, ya 5 tahun sekali. Seperti misalnya di dalam tata negaraan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih eksekutif maupun legislatif. Sehingga untuk kepala negara itu setiap 5 tahun sekali itu mengalami pergantian. Dan kemudian bagaimana kalau negara itu di tengah-tengah itu kemudian misalnya kepala negara itu berhalangan tetap. Ya, itu maka digantikan wakil presiden misalnya. Nah kemudian pemilunya kapan? Ya pemilunya sesuai dengan waktu pemilihan umum itu yang dilakukan pada masa hikmat waktu diselenggarakannya pemilihan umum. Nah di Partai Persatuan Pembangunan juga sama. Jadi nanti disebut kalau di partai itu adalah muktamar. Muktamar itu diselenggarakan per 5 tahun sekali. Yang jatuh temponya nanti pada tahun 2025. Jadi di tahun 2025 itu akan diselenggarakan muktamar untuk menyusun kepengurusan baru. Ya, itu nanti di tahun 2025 pada masa hikmat 5 tahun. Nah, bahwa kemudian ada pergantian ketua umum, itu kemudian dijabat menjadi PLT ketua umum adalah saya. Dan juga PLT ketua umum itu adalah sebutan. Jadi memiliki kewenangan yang sama dengan ketua umum. Oke. Betul. Ketua umum sudah gitu ya Pak. Ya. Saat ini juga pasti dengan hiruk pikuk kesibukannya begitu kan. Ya. Hobinya masih sama, koleksi barang-barang antik, Pak Mardiono?
Iya, bukan koleksi, sebenarnya hanya melengkapi sejarah perjalanan hidup. Oh, ya. gitu. Seperti saya ada mobil tua, Mobil ya. tua, Nah, itu motor. adalah ya motor tua, ya. Kemudian itu adalah bagian dari proses perjalanan hidup yang dulu itu pernah kami gunakan. Itu kan sejarah, ya. Saya sebagai seorang pedagang, saya pengusaha sudah 45 tahun, ya. Tentu saya punya alat-alat di saat saya harus menjalankan aktivitas usaha saya, seperti misalnya motor, mobil. Bemo juga ada katanya, Pak? Ada, karena saya dulu pernah menjadi kenek dan sopir bemo, Wah, gitu ya. sisi lain yang kita mungkin tidak ketahui ini nih Pak Mardiono. Jadi kapan tuh Pak? Tahun berapa dan berapa lama? Ya, saya dulu SD kelas 6 itu saya sudah membantu ibu saya untuk ya, karena ibu saya seorang pedagang sembako, ya. Sehingga ya bungkus-bungkusin minyak, bungkus-bungkusin beras, bungkus-bungkusin snack, ya itu saya sudah membantu ibu saya. Kemudian karena ya keluarga saya adalah keluarga besar, ya saya 11 bersaudara dan meninggal dari kecil satu, sehingga ya saya kadang-kadang saya ikut ke bibi saya dan saya juga sudah pernah ikut ke bibi atau bule. Jadi saya pernah ikut di dua saudara itu, saya diasuh sehingga ya di situ saya pernah juga membantu, yaitu menjadi ya kenek bemo, ya juga sesekali belajar nyopir. Kalau sopirnya sudah selesai, saya keluar Bapak lagi yang bawa. Dan bawa saya masih kecil, gitu. waktu itu juga masih SMP. Masih itu. SMP. Ya sudah pernah. Jadi saya dari kecil memang saya sudah banyak membantu keluarga. Jadi artinya masih disimpan itu semua sampai sekarang Pak koleksinya? Masih, bahkan dulu pernah dijual oleh adik saya, kemudian saya cari lagi, saya tebus lagi, saya kembalikan lagi ke rumah ya, gitu ya Pak. Jadi artinya memang ini memiliki arti tersendiri, perjalanan dari sejarah gitu ya. Iya. Bagian Bukan dari hanya itu juga ada mobil misalnya yang dulu saya pakai untuk ngangkut semen, ngangkut pasir, ya. Itu juga Bapak saya juga masih, simpan sampai sekarang ya. Motor juga sama gitu. Karena bagian dari perjalanan hidup seorang Pak Mardiono gitu ya Pak Karena ya. saya kalau menjadi pedagang itu saya sudah 45 tahun, politisi saya sudah 25 tahun gitu ya. Kalau mengabdi di negara menjadi birokrasi, ya itu saya baru 4 tahun ini berjalan. Baik, mungkin nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi gitu ya sama Pak Mardiono soal perjalanan hidup ini, sosok inspirasi loh Pak Mardiono ya, dari SD ternyata sudah membantu orang tua, kita banyak yang nggak tahu, tapi tadi terima kasih juga Pak untuk informasinya. Kita sudah ngomongin soal Pilpres, target P3 dan lainnya, tapi tentunya kita akan nantikan gitu ya Pak Mardiono seperti apa nanti pada saat kapan gitu ya untuk pengumuman cawapres pendamping Ganjar ini sendiri, dan kita akan lihat siapakah dia gitu ya. Tapi demikian dulu newsroom hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Regina Valeria. Salam SCTV. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mardiono. Waalaikumsalam.